Jika geopolitik adalah sebuah sungai besar, inisiatif sabuk dan jalan adalah rakit besar yang ambisius yang mencoba mengarunginya. Perjalanannya tidak pernah mulus, ia menghadapi jeram, arus yang berubah-ubah, dan terkadang harus mencari jalan lain untuk menghindari bahaya. Anggaplah tantangan-tantangan itu sebagai jeram, tiba-tiba, berbahaya, dan membentuk jalan ke depan. BRI dibangun dari proyek, keuangan, diplomasi. Semuanya mengarungi arus yang sama. Film ini memetakan jeram-jeram utama yang dihadapi BRI, hutang, oposisi strategis, ketidakstabilan politik, dan keberlanjutan. Kita akan mengkaji setiap jeram, bahayanya, contohnya, dan bagaimana Tiongkok beradaptasi. Pertama, jeram jebakan utang. Bahaya yang paling banyak dibicarakan. Pinjaman bisa terasa seperti arus deras, kuat namun berisiko ketika dasar sungai menyembunyikan bebatuan. Hambantota di Sri Lanka menjadi contoh utamanya. Nyaris tenggelam ketika pembayaran utang gagal. Aset-aset strategis berisiko dialihkan ke kreditor. Sebuah tanda bahaya bagi para pengamat di seluruh dunia. Zambia, Pakistan, Laos, sungai yang berbeda, arus bawah utang yang tidak berkelanjutan yang serupa. Kisah-kisah ini memicu reaksi negatif dan menimbulkan pertanyaan tentang biaya jangka panjang. Mulai tahun 2023 dan seterusnya, Beijing mengubah arah, merestrukturisasi utang daripada menyita aset. Perbaikan praktis terhadap reputasi, sebuah pengakuan bahwa niat baik sama pentingnya dengan neraca keuangan. Namun utang hanyalah satu rangkaian jeram, rangkaian lainnya diciptakan oleh kekuatan-kekuatan saingan. Masukilah jeram oposisi strategis. Kekuatan lain meluncurkan kerangka kerja alternatif, PGII dari AS, Global Gateway dari Uni Eropa. Inilah bebatuan di dalam arus, tawaran kompetitif yang melindungi pengaruh. Ekspansi telekomunikasi, misalnya penerapan 5G, langsung menabrak rintangan politik. Kekhawatiran dari AS dan sekutunya menyebut beberapa teknologi terkait BRI sebagai risiko keamanan. Tiongkok merespons dengan BRI 2.0, proyek yang lebih kecil, lebih hijau, dan lebih digital, yang tidak terlalu memicu ketegangan geopolitik. Tujuannya, memperdalam hubungan tanpa memprovokasi bentrokan strategis secara langsung. Jeram ketiga, ketidakstabilan politik. Arus bisa berbalik arah ketika pemerintahan berganti. Proyek yang disepakati dengan satu pemerintahan dapat dihentikan oleh pemerintahan berikutnya. Malaysia di bawah Mahathir menghentikan sementara beberapa proyek BRI dengan alasan biaya yang berlebihan. Gejolak politik di Myanmar dan Afghanistan juga mengganggu rencana konektivitas. Untuk mengatasi hal ini, Tiongkok memperluas keterlibatan di luar para elit hingga ke para pemangku kepentingan lokal. Membingkai BRI sebagai proyek untuk rakyat, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan politik. Jeram keempat, keberlanjutan. Dampak lingkungan dan sosial menimbulkan arus oposisi baru. Bendungan besar dan infrastruktur dapat mengancam keanekaragaman hayati dan mata pencaharian lokal. Tiongkok memperkenalkan dorongan BRI hijau, proyek yang lebih terbarukan dan sadar lingkungan. Implementasinya masih dalam pengawasan. Komitmen hanyalah langkah pertama. Meskipun ada jeram, sang navigator, Tiongkok, tetap memiliki peta tujuan strategis yang jelas. Mengamankan rute pasokan mengurangi ketergantungan pada titik-titik rawan seperti Selat Malaka. Mengekspor kapasitas konstruksi dan standar teknis menciptakan pasar bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok. Standar menjadi bentuk pengaruh lunak yang tertanam dalam infrastruktur itu sendiri. Mempromosikan penggunaan yuan dalam perdagangan mengurangi dominasi dolar dan memperdalam ikatan finansial. Ini adalah saluran finansial, tidak terlihat namun memiliki konsekuensi strategis. Ketergantungan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi dukungan diplomatik di forum-forum internasional. Jejaring ikatan ini menggeser arus geopolitik yang lebih luas ke arah multipolaritas. BRI terus berevolusi, dari mega proyek besar ke proyek-proyek keamanan pasokan yang ditargetkan seperti CIPES. Jalur kereta api ke Eropa mencontohkan konektivitas strategis dengan keuntungan komersial langsung. BRI membantu menciptakan lebih banyak pilihan bagi negara-negara selatan, lebih banyak mitra, bukan satu hegemoni tunggal. Negara-negara sekarang menavigasi di antara berbagai sumber keuangan dan pengaruh. Tiongkok belajar bahwa kekuatan lunak dan keberlanjutan sama pentingnya dengan beton dan baja. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi reaksi negatif dan membangun dukungan lokal yang tahan lama. Keberhasilan bukanlah menghindari semua benturan, tetapi menyesuaikan arah dengan cepat dan belajar. Merestrukturisasi pinjaman, memperkecil skala proyek, dan menekankan teknologi hijau adalah koreksi arah.
BRI kemungkinan tidak akan menyatukan dunia di bawah satu hegemoni. Namun, ia telah membentuk kembali arus utama, menciptakan aliran-aliran baru yang harus diarungi oleh setiap negara. Bagi para mahasiswa hubungan internasional, BRI adalah laboratorium hidup geopolitik yang sedang bergerak. Pelajarilah jeram-jeram ini. Interaksinya membentuk tatanan global abad ke-21. Nilailah proyek berdasarkan nilai strategis, keberlanjutan utang, ketahanan politik, dan biaya lingkungan. Itulah bekal bagi para pembuat kebijakan dan cendekiawan di masa depan. Apakah sungai ini menuju perairan yang lebih tenang? Mungkin, jika para aktor belajar untuk bekerja sama. Transparansi yang lebih besar, proyek yang lebih hijau, dan pembiayaan yang terdiversifikasi dapat menstabilkan aliran. Namun jeram akan tetap ada, ketidakpastian adalah sifat alami sungai. Ukuran keberhasilan adalah adaptasi, bukan kekebalan terhadap guncangan. Perjalanan BRI adalah latihan navigasi yang berkelanjutan, keuangan, diplomasi, dan pembelajaran. Ini mungkin tidak akan menobatkan satu hegemoni tunggal, tetapi ini menulis ulang arus yang harus dibaca oleh pihak lain. Bagi generasi spesialis hubungan internasional berikutnya, memahami jeram-jeram ini sangatlah penting. Analisis, pertanyakan, dan belajarlah untuk menavigasi. Itulah pelajaran praktisnya. Sabuk dan Jalan adalah sebuah rakit di sungai yang tak pernah tenang. Kisahnya terus berlanjut. Sumber dan bacaan lebih lanjut tersedia di deskripsi. Terima kasih telah menonton.